Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Darmon, mahasiswi akuntansi Universitas Andalas tahun 2016. Yang saya hormati Ibu Anissa Rahman selaku dosen bimbing saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Cash Holding. Studi empiris seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 dan sampai 2018. Masuk di bagian pertama yaitu pendahuluan. Sekarang kita akan bahas tentang latar belakang. Kas adalah aktiva perusahaan yang mempunyai sifat sangat likuid dan berjangka pendek yang dapat dipergunakan dengan bebas untuk kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan cash holding merupakan uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan untuk pembiayaan kegiatan operasional perusahaan. Jika perusahaan menyimpan kas dengan nominal terlalu sedikit, maka perusahaan akan kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Maka dari itu, kas merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan menyimpan sejumlah besar uang tunai dalam perusahaan, dapat menyebabkan pengelolaan sumber daya yang tidak efisien, dikarenakan aset likuid ini mudah diakses oleh mereka yang mengendalikan perusahaan. Pengelolaan kas yang tidak optimal mengakibatkan munculnya sebagian besar pertanyaan oleh shareholders atau para pengguna laporan keuangan. Apakah yang mengakibatkan pengelolaan kas perusahaan tidak efektif dan optimal? Terdapat banyak hal yang dihubungkan dengan adanya pengelolaan kas yang tidak efektif dan optimal, seperti penerapan corporate governance di perusahaan. Penerapan corporate governance masih sulit dilakukan, padahal hal tersebut merupakan hal yang penting dalam perusahaan. Rendahnya penerapan corporate governance di Indonesia yang dilansir hukamnas.com Jumat 9 November 2018 terjadi pada PT Katarina Utama Tbk pada tahun 2010 karena telah melakukan penyelewengan dana publik sebesar 29,04 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi. Kasus lain yang dilansir cnbcindonesia.com Senin 1 April 2019 terjadi pada PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk pada tahun 2018 karena melakukan praktik penggelapan dana sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan hingga triliun rupiah dalam sebulan. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya kendali terhadap perusahaan yang memungkinkan pihak manajemen perusahaan melakukan penyelewengan. Oleh sebab itu, mekanisme pelaksanaan corporate governance dijadikan indikator bagi para pemegang saham untuk melihat kinerja yang sudah dicapai oleh perusahaan. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan solusi dan pemahaman atas fenomena corporate governance terhadap cash holding dan mengembangkan penelitian terdahulu terkait cash holding di Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan. Yang pertama, apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap cash holding? Kedua, apakah proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap cash holding? Yang ketiga, apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap cash holding? Yang terakhir, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap cash holding? Selanjutnya, tujuan penelitian sesuai dengan perumusan masalah yang sudah saya jabarkan. Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris dan menganalisis apakah terdapat pengaruh ukuran Dewan Komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap cash holding. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama, pengembangan ilmu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau literatur mengenai hubungan antara mekanisme corporate governance dengan cash holding di Indonesia. Yang kedua, ada perusahaan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang adanya pengaruh mekanisme corporate governance terhadap cash holding. Yang terakhir, untuk investor, hasil penelitian ini bagi investor diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menentukan keputusan investasi dengan mempertimbangkan cash holding di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan teori. Ada berbagai tinjauan pustaka dan literatur yang bisa dilihat di slide berikut.
Selanjutnya masuk ke tinjauan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai salah satu bahan acuan dan pendukung dalam melakukan penelitian. Baik dari hasil penelitian yang dijadikan sebagai acuan, memiliki hasil yang beraneka ragam atau tidak konsisten dengan penelitian lain. Penelitian terdahulu yang saya jadikan referensi yang pertama Harneli dan Fatima pada tahun 2013, selanjutnya Masud dan Sah pada tahun 2014, selanjutnya Syekh dan Khan pada tahun 2015, Nisam et al. Pada tahun 2015, Rehman dan Wang tahun 2015, selanjutnya 2016 Abdioglu dan Al-Najjar dan Clark pada tahun 2017, dan terakhir Mawardi dan Nurhalis pada tahun 2018. Dari berbagai tinjauan pustaka, literatur, dan penelitian terdahulu, maka penelitian ini dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, H1, ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap cash holding. Yang kedua, proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap cash holding. Yang ketiga, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap cash holding. Dan yang terakhir, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap cash holding. Selanjutnya masuk ke kerangka pemikiran yang dapat dilihat di slide berikut. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang disajikan dalam bentuk angka-angka yang dapat diukur secara langsung. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan kecuali sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. Metode yang digunakan adalah purposive sampling. Dan pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan tahun 2016 sampai 2018. Selanjutnya pada variabel operasional terbagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah ukuran Dewan Komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Sedangkan variabel dependen pada penelitian kali ini adalah cash holding. Selanjutnya masuk ke metode analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Gambaran disajikan dalam bentuk tabel statistik deskriptif yang menunjukkan nilai minimum, maksimum, mean, serta standard deviation. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, digunakan untuk memenuhi syarat agar dapat menguji penelitian ini dengan analisis regresi berganda. Di dalam uji asumsi klasik terdapat uji normalitas yang digunakan untuk melihat apakah variabel independen dan variabel dependen terdistribusi secara normal atau tidak. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, digunakan untuk melihat apakah ada korelasi antara masing-masing variabel dan juga untuk melihat hubungan linear di antara variabel-variabel di dalam model penelitian. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Selanjutnya ada uji autokorelasi yang digunakan untuk melihat apakah di dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T atau sebelumnya. Selanjutnya masuk ke analisis regresi pengujian hipotesis. Yang pertama ada analisis regresi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel independen pada cash holding di perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada uji koefisien determinasi, bertujuan untuk melihat apakah sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya ada uji signifikan parsial atau uji T, bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir ada uji signifikan simultan yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Selanjutnya masuk ke bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Masuk ke objek penelitian. Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 kecuali sektor keuangan karena terdapat perbedaan struktur di laporan keuangan. Bisa dilihat di tabel berikut.
Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 1096 sampel. Sampel tersebut diperoleh dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Selanjutnya bisa kita lihat di slide bahwa tabel uji deskriptif ini tersebar dengan baik karena tidak ada kesenjangan yang sangat signifikan antara mean dan standar deviasi. Selanjutnya masuk ke uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan tabel di slide, didapatkan hasil uji normalitas dengan menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai sebesar 0,184 yang dimana lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam pengujian ini terdistribusi dengan normal. Selanjutnya dapat dilihat di tabel uji multikolinearitas, dilihat bahwa hasil multikolinearitas dari variabel independen mempunyai nilai toleransi lebih dari 0,01 dan nilai VIF yang kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel pada penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas dan model ini layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, uji heteroskadastisitas dapat dilihat di gambar di slide berikut. Dapat dilihat bahwa titik tersebar di atas dan di bawah garis 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel dependen yaitu cache holding pada penelitian ini terbebas dari heteroskadastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi dapat dilihat tabel di slide berikut. Kita ketahui bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1,071 yang berarti nilai tersebut berada di antara min 2 sampai plus 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antar data berdasarkan urutan waktu dan model regresi. Untuk penelitian ini layak diterima. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Yang pertama, uji koefisien determinasi yang bertujuan untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Seperti kita lihat di tabel berikut, terdapat hasil dari pengujian koefisien determinasi menghasilkan angka sebesar 0,019 yang berarti dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yaitu cache holding adalah sebesar 1,9%, sedangkan 98,1% lainnya dijelaskan oleh variabel di luar penelitian. Selanjutnya, uji signifikan simultan yaitu uji F. Seperti kita lihat di tabel berikut, menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini memiliki signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai F hitung sebesar 6,241 dan nilai F tabel untuk penelitian dengan jumlah sampel di atas 1000 adalah 2,61. Hal ini menunjukkan nilai F hitung 6,241 lebih besar daripada nilai F tabel sebesar 2,61, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel dependen cache holding dengan variabel independen ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Selanjutnya, pengujian uji T berdasarkan tabel berikut dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta cache holding sebesar 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial bernilai 0 atau konstan, maka cache holding akan bernilai sebesar 0,1. Selanjutnya, nilai signifikansi variabel ukuran dewan komisaris sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 serta nilai T sebesar 3,745. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap cache holding dengan arah hubungan yang positif. Yang ketiga, nilai signifikansi variabel proporsi komisaris independen sebesar 0,003 lebih kecil daripada 0,05 serta nilai T sebesar min 2,951. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap cache holding dengan arah hubungan yang negatif. Selanjutnya, nilai signifikansi variabel kepemilikan institusional sebesar 0,306 lebih besar dari 0,05 serta nilai T sebesar 1,024. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap cache holding. Dan yang terakhir, nilai signifikansi variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,603 lebih besar daripada 0,05 serta nilai T sebesar 0,52.
Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap cash holding. Selanjutnya, ringkasan hasil uji T. Hipotesis pertama yaitu pernyataan hipotesisnya ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap cash holding. Kesimpulannya yaitu ditolak. Sedangkan H2, proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap cash holding. Kesimpulannya diterima. H3, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap cash holding. Kesimpulan ditolak. Dan yang terakhir, H4, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap cash holding. Kesimpulan ditolak. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dan penjelasan yang telah dijabarkan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cash holding. Hal ini dikarenakan Dewan Komisaris dengan jumlah besar akan cenderung mengalami kelambatan dalam pengambilan keputusan, sehingga cash holding dalam perusahaan akan menumpuk. Yang kedua, proporsi komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cash holding. Hal ini dikarenakan komisaris independen akan mengurangi oportunisme manajerial, sehingga tingkat independensi komisaris yang lebih tinggi akan memastikan cash holding perusahaan yang lebih rendah. Selanjutnya, kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap cash holding, karena penanaman saham oleh pihak institusional belum mampu dalam meminimalisir konflik keagenan, salah satunya dalam pengelolaan cash holding perusahaan. Dan yang terakhir, kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap cash holding, dikarenakan tidak terdapat adanya bukti penyelarasan tujuan antara pihak manajemen dan para pemegang saham, sehingga belum mampu untuk meminimalisir konflik keagenan. Selanjutnya kita masuk ke implikasi. Temuan penelitian ini memiliki implikasi yang pertama bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian memberikan referensi atau literatur mengenai hubungan antara mekanisme corporate governance dengan cash holding di Indonesia. Yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini memberikan informasi tentang adanya pengaruh mekanisme corporate governance terhadap cash holding, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan penerapan corporate governance. Dan ketiga, bagi investor, penelitian ini memberikan pedoman dalam menentukan keputusan investasi dengan mempertimbangkan cash holding di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke keterbatasan dan saran penelitian berikutnya. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, beberapa perusahaan tidak lengkap menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web perusahaan, sehingga beberapa perusahaan tidak memiliki laporan selama 3 tahun berturut-turut. Yang kedua, penelitian ini meneliti 3 tahun periode, yaitu tahun 2016 sampai 2018. Perbedaan hasil dari perbedaan rentang waktu dalam penelitian mungkin akan terjadi, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah rentang waktu dalam penelitian untuk menghasilkan informasi yang lebih reliable. Yang terakhir, mekanisme corporate governance yang dijadikan variabel independen terdiri dari 4 variabel. Terdapat masih banyak mekanisme corporate governance yang dapat menyebabkan perbedaan dalam hasil penelitian, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen yang berbeda untuk menghasilkan keragaman dalam penelitian. Sekian dari presentasi seminar hasil saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.